Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah online di gereja kita ini. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan marilah kita beribadah dalam Minggu Trinitas ini dengan penuh kesungguhan. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita pada saat ini untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita akui iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebelumnya bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang kami dengar akan menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajarkan kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Di dalam nama-Mu kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini disebut sebagai Minggu Trinitas. Minggu pertama sesudah Pentakosta adalah Minggu Trinitas. Karena kita sudah melihat karya Allah Bapa, kita juga sudah memperingati bersama-sama kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Maka hari ini kita masuk dalam satu minggu yang namanya adalah Minggu Trinitas. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang Trinitas pada hari ini. Justru saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk pergi ke Perjanjian Lama di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita tahu di situ ada cerita yang sangat terkenal, dan cerita itu adalah tentang Naaman, seorang pejabat yang sakit kusta yang akhirnya disembuhkan Tuhan karena dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Saat ini saya mengajak kita semua di Minggu Trinitas ini untuk melihat 3 jenis orang Kristen yang berbeda-beda. Di dalam cerita Naaman itu, Bapak Ibu, saya menyebutkan kepada kita semua bahwa ada 3 tokoh yang saya pilih. Memang lebih tokohnya, tapi saya pilih 3 saja, yaitu Gehasi, pembantunya Elisa, kemudian Naaman, panglima yang sakit kusta, dan seorang budak kecil perempuan yang tertawan. Ketiga-tiganya ini punya pengalaman dengan Elisa, yang adalah nabi Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk bekerja. Gehasi tinggal di dalam rumah Elisa, Naaman berjumpa dengan Elisa, dan si gadis kecil tertawan ini, dia dulu sebelum tertawan ada di Samaria dan pasti tahu tentang Elisa. Meskipun mereka punya pengalaman yang sama, punya pengetahuan tentang Elisa, tetapi tindakan mereka berbeda-beda. Berdasarkan itulah saya ingin mengatakan pada hari ini bahwa semua orang Kristen bisa jadi punya pengalaman dengan Tuhan, punya cerita tentang Tuhan, dan punya mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan yang saya yakin kalau saya dengarkan sebagian besar di antara kita bercerita tentang firman, tentang pengalaman ditolong Tuhan, pasti butuh waktu lama. Tetapi anehnya, meskipun setiap orang Kristen punya pengalaman dengan Tuhan yang sama, tetapi hasil yang diperoleh dan ditunjukkan oleh tiap-tiap orang Kristen itu berbeda, Bapak Ibu, beda hasilnya. Nah, saya akan pilih dari 3 tokoh ini tadi. Pertama, orang Kristen model Gehasi. Saya tadi sudah menyebutkan Gehasi ini tinggal dengan Elisa cukup lama, dan saya yakin Gehasi sudah melihat mujizat-mujizat, karya-karya yang dilakukan Tuhan melalui Elisa. Tetapi anehnya justru dia merasa kekurangan. Pada waktu Naaman sudah disembuhkan, saya tidak akan membaca pasal cerita Naaman secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa membaca nanti sendiri setelah ini. Tapi di akhir cerita tentang Naaman bersyukur karena dia sudah disembuhkan dari penyakit kustanya. Dia kemudian mau mempersembahkan persembahan, barang-barang mahal yang ingin diberikan kepada Elisa, tetapi Elisa menolak.
Dan Gehazi, dia begitu Naaman agak jauh, Gehazi datang menghampiri Naaman dan mengatakan, boleh tidak aku ambil? Tuanku berubah pikiran. Ya pasti sama Naaman dikasih. Itu aneh, Bapak Ibu, itu aneh. Dia tinggal bersama sang nabi, tetapi justru dia merasa kekurangan dan masih menginginkan barang persembahan yang diberikan oleh Naaman. Orang Kristen model Gehazi ini, dia sudah sekian lama menikmati mujizat Tuhan. Dia sudah sekian lama menikmati pemeliharaan Tuhan, tetapi justru dia tetap merasa kurang. Bahkan dia memakai caranya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti Gehazi memakai caranya sendiri, menghampiri Naaman dan mengatakan, tuanku berubah pikiran, dan mengatakan, nah, Elisa sekarang mau. Gitu. Itu aneh. Mari kita semua, Bapak Ibu, sekarang berhati-hati di dalam mengikut Tuhan dan di dalam kita bekerja bagi Tuhan. Pada saat kita hidup melayani Dia, pada saat kita bekerja bagi Tuhan, jangan kita merasa seperti kita sedang diperas, kita sedang diperah, kita sedang dikerjain. Ketika kita merasa seperti itu, maka kita akan memandang Allah yang sempurna, kita akan memandang Allah yang baik itu sebagai Allah yang jahat, dan akhirnya kita akan memaksakan, kita akan mengusahakan kesejahteraan kita dengan cara kita sendiri. Aku disuruh Tuhan gini terus aku disuruh begini, disuruh begitu, aku disuruh ini, disuruh itu, aku harus begini, harus begitu, dan kita merasa Tuhan itu jahat. Sudah, aku usahakan kesejahteraanku dengan caraku sendiri. Ingatlah, Bapak Ibu Saudara semua, saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa kita sudah ada di dalam lingkungan kasih karunia. Kita sudah sedang ada di dalam lingkungan kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang jika kita tidak hati-hati dan tidak sadar bahwa kita sudah sedang ada di dalam lingkungan kasih karunia anugerah Tuhan, kita bisa saja iri dengan orang yang baru saja bertobat, yang masa mengenal Tuhannya lebih pendek dari kita. Kita sudah puluhan tahun mungkin, kita sudah belasan tahun mungkin, dan dia baru belum lebih dari 2 jari tangan. Belum lebih dari 2 jari di tangan kita. Kita iri karena biasanya orang yang bertobat itu memiliki cerita-cerita yang baru. Aku ditolong Tuhan begini, dia baik, dia memberikan mujizat ini, dan akhirnya aku mengikut Tuhan. Lalu kita iri dan kita membandingkan diri kita dengan dirinya. Dia ditolong, aku enggak. Dia menikmati mujizat ini, aku enggak. Gimana? Kita sedang ada di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, dan dia baru masuk, maka tidak bisa dibandingkan. Kadang-kadang kita bisa iri dengan orang yang menikmati pertolongan Tuhan, padahal kita sedang ada di dalam kasih karunia. Mari kita mengawasi diri kita semua dan berhati-hatilah supaya kita semua tidak menjadi orang Kristen model Gehazi. Orang Kristen yang kedua modelnya adalah model Naaman. Naaman ini sakit, dia mendatangi Elisa dan dia tidak ketemu dengan Elisa, dan Elisa hanya menyuruh supaya Naaman ini berendam di sungai Yordan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca cerita Naaman, Bapak Ibu akan menemukan di situ Naaman ngomong begini, aku pikir dia akan datang menemui aku dan dia akan melakukan sesuatu kepadaku,
gini mungkin diucap-ucap. Dan aku akan sembuh. Tapi kok malah aku disuruh sama hambanya, dan aku disuruh berendam di sungai Yordan. Sungai Yordan itu kan kotor. Dia ngomong begitu. Tapi Naaman juga pada akhirnya, untungnya dia mendengar saran dari bawahannya. Bawahannya ngomong begini, Bapak Ibu. Apa sih kira-kira dalam bahasa saya, apa sih susahnya tinggal berendam saja? Kalau misalkan Nabi itu menyuruh tuanku melakukan yang lebih berat, pasti tuanku kan mau. Ini kan hanya tinggal berendam saja, apa susahnya? Naaman mendengarkan dan Naaman taat. Akhirnya Naaman disembuhkan dan Naaman bersyukur, dan Naaman akhirnya mau berkorban. Orang Kristen model Naaman ini, Bapak Ibu, suka membayangkan dan mungkin suka mengatur-ngatur Tuhan. Seharusnya kalau Tuhan bekerja dalam diriku itu modelnya begini. Aku itu sudah orang Kristen level segini, aku sudah ikut Tuhan sekian lama, aku sudah kerjakan ini dan ini. Makanya kalau Tuhan mau bekerja dengan aku, harusnya begini. Kalau Tuhan mau memberkati aku, kesusahanku itu ini dan ini. Kalau Tuhan mau memberkati aku, seharusnya Tuhan memberkatinya dengan cara begini. Dan orang Kristen model Naaman ini suka, selain suka protes, dia suka main akal. Dia tahu Yordan ini kotor, sungai di tempatku lebih baik di negeri asalnya. Dan dia mengatakan, kenapa tidak di sungai tempatku saja? Jadi orang Kristen model Naaman ini suka protes dan dia suka membanding-bandingkan. Tetapi untungnya dia bisa mendengar nasihat orang dan dia bisa taat. Orang Kristen seperti Naaman taat, dan akhirnya dia terjun, dia masuk ke sungai Yordan dan dia sembuh. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya juga seperti Naaman itu ya. Masa sih ikut Tuhan itu cuma percaya saja? Masa sih cuma taat saja? Masa sih ikut Tuhan itu harus berkorban? Masa sih ikut Tuhan itu harus memberi? Aku kan sibuk, masa aku harus berdoa dan membaca Alkitab? Aku kan tidak salah, masa aku harus mengampuni dan memaafkan? Bapak Ibu Saudara semua, orang Kristen model Naaman ini untungnya, sekali lagi saya mengulang, dia masih mau mendengar nasihat dan dia masih mau taat dan dia masih mau bersyukur seperti yang Naaman tunjukkan. Itulah sebabnya saya mengajak pada kita untuk kita andai kata nih Bapak Ibu merasa cocok dengan model ini, atau saya merasa cocok dengan ini, saya mengajak kita semua, kalau ada orang datang menasihati, dengarlah, taatilah firman Tuhan, dan ucapkanlah syukur. Wujudkanlah ucapan syukur itu dalam tindakan seperti yang Naaman sudah lakukan. Dan model yang ketiga adalah model orang Kristen, model budak perempuan kecil. Di ayat pertama sekali di cerita itu, Bapak Ibu bisa membaca, Naaman sakit kusta, dan pada waktu itu ada seorang tertawan anak kecil yang ditawan gara-gara perang. Dan dia jadi budak, anak kecil perempuan. Saya harap Bapak Ibu masih ingat perbedaan antara kesenjangan yang ada antara perempuan dan laki-laki yang pernah saya sebutkan. Apalagi yang saya sebutkan, kesenjangan di masa itu maksud saya. Apalagi dia sudah perempuan, kecil, budak lagi. Bapak Ibu, bahkan lebih dari ketiga ini. Dia terpisah dari orang tuanya dan tidak tahu nasib orang tuanya seperti apa. Bisa jadi orang tuanya mati karena ada perang dan dia diambil. Begitu, jadi beban anak kecil ini sudah luar biasa. Dia sudah tidak tahu orang tuanya, dia hidup di negeri anta beranta dan dia tidak punya kelebihan
pun jadi hidupnya super berat, dia harus bekerja sendiri dan mungkin gak digaji. Jadi budak zaman dulu yang gak digaji mau dikirim kemana? Western Union belum ada. Mau dikirim kemana? Pakai via pos, diantar pakai kuda, dirampok di tengah jalan. Ya dia cuma disuruh bekerja begitu saja tanpa gaji. Syukur-syukur dia dibiarkan hidup dan tidak diapa-apain. Kalau tidak diapa-apain. Jadi hidupnya super berat sekali. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, anak kecil ini ketika melihat Naaman seperti itu, dia menghampiri, dia tahu channelnya. Dia tidak mungkin langsung ngomong kepada Naaman. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia datang kepada istri Naaman yang tuannya langsung, karena dia tidak boleh ke Naaman. Ngomong, kalau seandainya tuanku itu pergi ke Samaria dan ketemu kepada hamba Tuhan itu, dia pasti disembuhkan. Anak kecil ini, Bapak Ibu, di dalam segala kekurangannya, dia tidak tinggal di rumahnya, bahkan mungkin rumahnya sudah dihancurkan, dia tidak tinggal bersama orang tuanya, dia bekerja sebagai budak, dia minoritas, dia perempuan, dia tertindas. Tidak seperti Gehazi yang tinggal di tanahnya sendiri, yang tinggal bersama hamba Tuhan, dan dia adalah laki-laki yang juga diperhitungkan pendapatnya. Tetapi kontras luar biasa. Anak kecil ini dalam segala kekurangannya sudah menyaksikan kasih Tuhan. Dia punya pengalaman dia punya pengetahuan tentang Elisa, dia kasih tahu. Gehazi punya pengetahuan tentang Elisa juga. Naaman juga punya. Anak perempuan ini juga punya. Seyogyanya kita juga demikian. Kita tahu Allah sudah memelihara kita. Kita tahu Yesus Kristus karyanya sudah sempurna, menang atas maut dan bangkit dan kemudian naik ke surga, dan kita pun mengerti bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kita untuk selalu menyertai kita. Bahkan lebih daripada itu, kita memiliki koleksi cerita, banyak pengalaman tentang pertolongan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk belajar dari anak perempuan ini yang mau berani melakukan sesuatu untuk Tuhan, bertindak untuk Tuhan dalam hal yang bisa dia kerjakan. Anak kecil ini tidak bisa memberi, karena dia tidak punya sesuatu untuk diberi. Tetapi yang dia bisa lakukan adalah dia membagikan pengetahuannya. Di sana ada nabi yang bisa menolong kau jika engkau mau datang. Kita lebih dari anak kecil ini. Kita lebih dari anak kecil ini. Saya mengajak kita semua untuk belajar dari anak perempuan kecil ini, untuk berani melakukan sesuatu untuk Tuhan melalui gereja di mana kita sedang ada pada saat ini. Dan juga kita berani bercerita tentang Tuhan. Anak kecil itu yang ditulis bukan hanya anak kecil itu tidak ditulis tentang komennya. Aku susah, aku ini, tidak ditulis. Tapi yang ditulis adalah tindakan imannya. Saat ini kepada kita semua sudah diberikan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita. Mari kita menanggalkan segala beban dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita mengucap syukur buat segala sesuatu yang saat ini menjadi lebih baik, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah menasihati kami. Biarlah Tuhan Yesus di Minggu Trinitas ini, Tuhan, kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bisa
melakukan yang baik dan menghindari yang tidak baik. Kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa mengucapkan syukur kepadamu, kami bisa berkorban bagimu seturut dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu juga karena keadaan di negara tempat kami tinggal menjadi lebih baik. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan akan tetap memberikan perlindungan kepada kami ketika kami mulai beraktivitas. Tuhan, jauhkan kami dari segala sesuatu yang buruk, dari sakit, penyakit, bahaya, dan segala sesuatu yang bisa mengancam kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan negara tempat kami tinggal, kiranya Tuhan juga semakin memberkati dan semakin menolong. Demikian juga negara dan bangsa kami Indonesia, kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan juga bekerja luar biasa. Berkatilah anak-anak-Mu yang ada di sana seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Peganglah bangsa kami dan kami serahkan bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari keadaan di bangsa kami menjadi semakin baik. Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa pada hari ini juga untuk saudara kami yang kepada mereka Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Buat saudara kami Pak Boris, buat saudara kami Estandayu, dan buat Teresia Devita serta Yuninda, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kasih-Mu nyata bagi mereka Tuhan selama ini. Kau sudah memimpin dan memberkati mereka. Kau sudah melindungi mereka, memegang tangan mereka. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena Engkau berkenan memberikan kepada mereka 1 tahun lagi perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur sampai di hari ini Engkau sudah memelihara mereka, dan biarlah kiranya Tuhan pada waktu ke depan sesudah ini Tuhan Yesus, Engkau akan semakin nyatakan pertolongan-Mu. Engkau akan membawa mereka lebih dekat kepadamu. Engkau akan memakai mereka dengan luar biasa. Apa yang menjadi doa mereka Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka Bapa, Engkau akan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah keluar masuk mereka, biarlah segala pekerjaan mereka ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan melimpah-limpahkan segala berkat kepada mereka, dan kiranya Tuhan Yesus semakin hari nama-Mu semakin dipermuliakan, dan orang bisa melihat bahwa di dalam hidup mereka ada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur buat keempat saudara-saudari kami ini. Seluruh jemaat kami serahkan. Bila kiranya dalam pergumulan mereka, di dalam ruang-ruang pribadi mereka, ketika mereka berbicara tentang permasalahan, tentang kebutuhan, ketika mereka berdoa, kiranya Tuhan akan menolong mereka, menguatkan mereka, menghampiri mereka. Inilah ucapan syukur kami kepadamu dan doa syafaat kami kepadamu. Bapak Ibu bersama-sama, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampailah kita pada akhir ibadah. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat ibadah kami. Terimalah ucapan syukur kami dan persembahan kami. Terimalah ibadah kami Tuhan, dan kami memohon kiranya Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu.